disegel lagi. Plus masih pakai dus lagi biar aman waktu pengiriman. Tenang aja kali. Jadi kalian nggak usah khawatir bakal pecah atau bakal bocor lagi ya. Buat kalian yang pengen tetap wangi meski sibuk beraktivitas, Holy Grails Extra The Perfume Specialty Series ini cocok sekali buat kalian, Wak. Sekali semprot aja aromanya langsung nempelin ya. Studio aku udah wangi Holy Grails sekali, bakal langsung nempel di badan kalian seharian. Dan kabar baiknya nih sekarang, Holy Grails Extra The Perfume Specialty Series ini bisa kalian dapat dengan harga di bawah 100.000 saja. Jadi tunggu apa lagi, order sekarang juga dan rasakan sendiri wanginya. Nah, karena sekarang aku sudah wangi, aku jadi makin semangat lagi buat bawain kisah horor ke kalian semua. Jadi sekarang tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah ini dikirim sama Wak kita yang bernama Rohim dari Malang. Halo Rohim. Nah, jadi pengalaman horor ini dialami oleh adiknya Rohim yang bernama Malika dan juga teman-teman adiknya waktu karantina COVID-19 di asrama sekolah mereka, Wak. Jadi ceritanya, Malika ini sekolah di sebuah boarding school yang ada di kota Malang. Jadi semacam sekolah berasrama gitu loh, Wak, di mana murid-muridnya bukan cuma belajar di sekolah aja, tapi juga tinggal di asrama yang sudah disediakan sama pihak sekolah, ya. Nah, pada saat pandemi COVID-19 melanda di tahun 2020, Wak, kegiatan belajar mengajar di sana pun dialihkan secara online. Tapi menjelang akhir tahun ketika pandemi ini mulai mereda, pihak sekolah ini menerapkan sistem pembelajaran campuran, Wak. Jadi ada setengah murid yang diizinkan ikut sekolah offline, ada juga setengahnya lagi yang tetap online. Sistem ini sifatnya sukarela, jadi cuman buat murid yang mau-mau aja yang ikut kelas tatap muka ini. Nah, Malika termasuk salah satu murid yang memutuskan ikut pembelajaran tatap muka atau offline nih, Wak. Malika rencananya waktu itu mulai masuk sekolah offline di bulan Oktober tahun itu. Tapi sebelum itu dia sama kawan-kawannya ini harus dikarantina di asrama sekolah kurang lebih selama 10 hari dulu. Nah, lokasi karantinanya ada di gedung asrama, Wak, yang berada di lantai 4. Para murid dibagi ke dalam beberapa kamar dan Malika kebagian kamar nomor 7 bersama dengan tiga temannya bernama Nabila, Manda dan juga Bella. Nah, kamar itu tuh cukup luas, Wak, dimana di dalamnya ada 2 bunk bed atau tempat tidur tingkat, terus ada 4 meja belajar. Nah, di bagian depan kamar itu ada 1 pintu dan ada 1 jendela, sedangkan di bagian belakang kamar itu ada pintu yang nantinya terhubung ke sebuah koridor terbuka. Nah, di sana ada 4 bilik kamar mandi, ada 4 wastafel lengkap dengan cermin dan juga ada area jemuran. Kebayang ya? Nah, pas pertama kali melangkah masuk ke dalam kamar itu, Malika ini langsung punya firasat nggak enak, Wak. Entah kenapa hawa di kamar nomor 7 itu rasanya macam dingin kali, sampai-sampai dia langsung merinding waktu masuk. Dan kebetulan juga, Wak, Malika ini cukup peka sama hal kayak gitu karena bawaan turunan, ya. Dan ternyata di situ ketiga kawannya si Nabila, Manda sama Bella juga ngerasain hal yang sama walaupun mereka nggak peka-peka kali. Kok nggak enak ya situasinya kayak gitu, dingin gitu loh suasananya. Cuman waktu itu mereka nggak begitu menghiraukan. Mereka langsung lah ini kan sibuk berberes barang dan memilih tempat tidur masing-masing. Malika sama Nabila milih kasur yang di bawah, sedangkan Bella dan Manda kasur yang di atas nih, Wak. Nah, adalah tuh kan. Setelah berberes mereka pun mulai menjalani hari-hari karantina di asrama itu. Rutinitas mereka adalah olahraga setiap pagi dengan tetap menjaga jarak, terus ikut kegiatan belajar mengajar secara online dulu dari kamar masing-masing, terus mereka mengaji bareng setelah maghrib, lalu free time lah itu sebelum mereka tidur di malam harinya. Gitu terus, Wak, setiap hari kecuali weekend karena mereka memang libur sekolah, ya kan. Hingga pada suatu hari, Malika sama kawan-kawannya ini mulai ngerasa sesuatu yang aneh. Hawa di lantai 4 itu, khususnya di kamar nomor 7 itu, Wak, mulai berubah. Dari yang awalnya tuh dingin kan, lama-lama jadi macam pengap kali, panas kali. Dan di tempat-tempat tertentu di kamarnya nih, Wak, terutama di kamar mandi, Malika tuh sering ngerasa tiba-tiba merinding aja. Padahal dia nggak ngeliat apa-apa. Sampailah suatu malam, suasana di lantai 4 itu mulai nggak karuan, Wak. Mulai sunyi, mulai gerah, dan di beberapa sudut ruangan itu kelihatan macam gelap kali dari biasanya. Padahal semua lampu tuh masih nyala, cuman kayak ada sesuatu yang gelap gitu di beberapa titik. Saking mencekamnya suasana di kamar itu, sampai-sampai nggak ada yang berani mau kemana-mana sendirian. Mau ke kamar lain aja nih, kalau misalnya mereka kan karantina bareng-bareng juga kan, mau ke kamar lain atau sekedar mau ke kamar mandi di kamar mereka aja lah, itu pasti minta ditemenin mereka berempat tuh. Nggak tahu kenapa, pokoknya nggak enak aja situasi dekat situ tuh. Dan disinilah tanpa mereka sadari, keanehan malam itu ternyata adalah sebuah tanda awal dari serangkaian gangguan yang diam-diam mengintai mereka berempat.
Nah jadi Wak, pada suatu malam nih ketika habis sholat isya, seperti hari-hari sebelumnya, Malika dan teman sekamarnya ini nggak akan ada yang berani keluar kamar ya. Mereka cuma ke kamar mandi bentar aja, itu juga bareng-bareng untuk cuci muka sama gosok gigi. Nah setelah beres bersih-bersih ini, mereka balik lah